Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat malam. Pada hari ini kembali kita bersama diberikan kesempatan untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam Majelis Resort GKS Sampit edisi memperingati Gereja Ramah Anak dan Gereja Ramah Remaja Pemuda Senin 29 Juli 2024. Adapun nas renungan malam hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terambil dari kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Namun, saya hanya akan mengambil 2 ayat saja yang menjadi penekanan di dalam renungan kita pada malam hari ini. Saya akan membaca bagi kita semua ayat 17 dan ayat 21. Bapak Ibu dapat membaca secara keseluruhan di tempat masing-masing. Demikian firman Tuhan dengan perikop Daud dan Betseba. 2 Samuel 11 ayat 17. Ketika orang-orang itu keluar menyerang dan bertempur melawan Yoab, jatuhlah beberapa orang dari tentara Daud. Juga Uria orang Het itu mati. Ayat 21. Siapakah yang membunuh Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan yang melemparkan batu kilangan dari atas tembok sehingga ia mati di Tebets? Mengapa kamu mendekati tembok? Maka katakanlah, hambamu Uria orang Het itu juga mati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dari bagian renungan malam hari ini saya mengangkat tema atau judul menghadapi setiap godaan dengan integritas. Sebagai raja, Daud dipilih dan diurapi oleh Allah untuk memimpin umat Israel dengan kebijaksanaan dan keadilan. Daud juga diberkati dengan kekuasaan dan tanggung jawab yang besar. Namun dalam kisah ini kita melihat bagaimana Daud itu melupakan janjinya untuk memimpin dengan integritas dan kesetiaan kepada Allah. Keinginan Daud terhadap Betseba membuatnya lupa akan tugas dan panggilan sebagai seseorang yang diurapi oleh Allah. Ayat 17 menggambarkan dampak tragis dari keputusan yang diambil oleh Daud. Uria yang adalah seorang prajurit setia kehilangan nyawanya karena perbuatan tidak bermoral dari Daud. Karena keinginan Daud untuk mengambil Betseba, dia menempatkan Uria di garis depan pertempuran di mana kemungkinan besar jelas Uria akan mati. Rencana yang dirancang oleh Daud untuk membunuh Uria itu menggambarkan bahwa keputusan yang diambil Daud tidak hanya mencerminkan kejatuhannya dalam godaan, tetapi juga menunjukkan bagaimana Daud itu mengabaikan perintah Allah untuk hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tindakan Daud menunjukkan bagaimana ketika godaan, kekuasaan, dan keinginan pribadi tidak terkendali dalam diri seseorang, jelas maka itu akan membawa seseorang, bahkan Daud yang diurapi Allah, jatuh dalam tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ketika Daud gagal menghadapi godaan dan malah membiarkan dosa berkembang dalam dirinya dengan merugikan orang lain, kesalahan yang dilakukan Daud mengingatkan kita bersama akan pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam kepemimpinan ataupun di dalam setiap kita menjalankan peran pekerjaan masing-masing. Hidup dengan integritas berarti kita hidup tanpa kemunafikan. Dan kita menunjukkan bahwa selama kita menjalankan tugas, kita benar-benar
mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang kita percayai. Dalam kehidupan gereja, sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai seorang jemaat, kita dituntut untuk bersikap jujur dan transparan, sehingga kita dapat saling membangun kepercayaan satu dengan yang lain. Tidak hanya itu, dengan bertindak sesuai dengan tanggung jawab yang kita miliki, kita juga memberikan contoh yang baik, terutama bagi anak-anak dan remaja yang nantinya mereka sebagai generasi muda akan meneruskan pelayanan gereja. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, melalui tindakan Yoab yang berusaha untuk menutupi tindakan yang telah terjadi dengan menyamarkan sebagai bagian dari resiko pertempuran, ini menunjukkan bagaimana ketidakjujuran dan kurangnya integritas itu dapat menyebar dan mempengaruhi tindakan orang lain, sehingga menciptakan rantai kebohongan dan ketidakadilan. Tindakan Yoab jelas menggambarkan bagaimana ketaatan yang tidak bermoral dapat berdampak buruk pada orang lain. Dalam teks hari ini, Uria yang tidak bersalah harus menanggung konsekuensi dari tindakan yang tidak etis tersebut. Yoab sebagai pemimpin militer harusnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil adalah benar dan etis. Meskipun Yoab hanya melaksanakan perintah, ia tuh tetap perlu memiliki tanggung jawab moral untuk mempertimbangkan dampak dari tindakannya terhadap orang lain. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, melalui keputusan Yoab, kita diingatkan untuk mempertimbangkan segala tindakan ataupun keputusan yang hendak kita ambil. Jangan sampai karena kita salah mengambil keputusan, kita malah merugikan orang lain ataupun mencelakai dia hanya karena keinginan pribadi yang ingin kita capai. Firman hari ini mengingatkan kita bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang Kristen harus mengutamakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan sampai karena tindakan kita malah merugikan orang lain. Firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kita bagaimana sebagai anggota jemaat kita saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan bergereja yang adil, damai, di mana kita saling melindungi satu dengan yang lain. Tidak hanya itu, teks firman Tuhan hari ini mengajak kita bersama untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada generasi muda untuk mengajarkan mereka tentang nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka ingin mengambil keputusan, mereka tahu dasar ataupun standar dalam mengambil keputusan, yaitu nilai-nilai Kristiani yang sudah diajarkan oleh gereja. Melalui renungan malam hari ini, marilah kita merenungkan bersama bagaimana kita dapat menghadapi segala godaan dalam perjalanan hidup ataupun dalam keputusan yang hendak kita ambil, sehingga kita dapat bertanggung jawab atas tindakan dan menghormati dan juga melindungi sesama kita, terutama sebagai pelayan Tuhan di gereja. Bagaimana kita membimbing anak-anak, remaja, pemuda sebagai generasi muda agar mereka mampu bertanggung jawab atas pilihan mereka dan bertindak dengan kesadaran penuh akan konsekuensinya. Semoga renungan malam ini menginspirasi kita semua untuk hidup dengan integritas dan kasih yang mencerminkan kasih Tuhan, terutama dalam membangun gereja yang ramah dan melindungi generasi muda kita. Selamat memperingati Hari Gereja Ramah Anak dan Gereja Ramah Remaja Pemuda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih
atas firman yang boleh bersama kami dengarkan. Kiranya melalui firman-Mu kami boleh belajar bersama untuk menjadi jemaat yang bertanggung jawab dalam setiap keputusan kami, agar kami selalu melakukan segala kehendak Tuhan dan mengutamakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami sebagai calon pelayan gereja-Mu, agar kami boleh membimbing generasi muda yang lain menjadi generasi muda yang taat dalam pelayanan dan mengabdikan diri hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menjadikan kami pribadi yang berintegritas, agar kami boleh dijauhkan dari setiap godaan yang ingin menjauhkan kami dari kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.